Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triintan Purnamasari, NPM 20030200044 dari Prodi S1 Perbankan Syariah semester 4 kelas B. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak David. Jadi di sini saya akan menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu sebutkan perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang kedua, sebutkan produk-produk bank syariah. Jadi materi ini tuh tentang perbedaan bank syariah dan konvensional. Nah, banyak orang yang menganggap kedua bank ini tidak jauh berbeda. Bahkan ada yang menganggapnya sama saja. Padahal dalam prinsipnya terdapat perbedaan dalam bank konvensional dan bank syariah. Nah, dari nama dan definisinya, perbankan perbedaan bank konvensional dan bank syariah pun berbeda gitu. Nah, bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatannya secara konvensional atau mengacu pada kesepakatan internasional dan nasional serta berlandasan hukum formil di negara. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan segala kegiatannya sesuai pada hukum-hukum muamalah agama Islam. Nah, sumber hukum dari bank syariah ini tuh mengacu pada dua pedoman besar umat Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah yang pertama, pada prinsip pelaksanaannya, yaitu pada bank konvensional mereka beraktivitas kepada prinsip pelaksanaannya. Nah, pada bank konvensional juga mereka beraktivitas dengan mengacu pada peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara prinsip bank syariah didasarkan pada hukum Islam dan mengacu pada Al-Quran dan Hadis, serta diatur oleh fatwa ulama sehingga seluruh aktivitas keuangannya menganut prinsip Islami. Nah, tujuan perbedaan bank konvensional dan bank syariah ini tuh adalah bank konvensional memiliki tujuan keuntungan dengan bebas nilai atau prinsip yang dianut oleh masyarakat umum, sedangkan bank syariah tidak hanya berorientasi pada profit saja, tapi juga pada penerapan nilai syariahnya, sehingga aktivitas perbankan yang mereka jalankan juga memperhatikan aspek akhirat. Nah, perbedaan bank konvensional dan bank syariah ini yang ketiga ada pada sistem operasionalnya. Pada bank konvensional menerapkan suku bunga dan perjanjian secara umum yang didasarkan pada aturan nasional. Akad antara bank dan nasabah dilakukan berdasarkan kesepakatan jumlah dan suku bunga. Sedangkan bank syariah tidak menerapkan bunga dalam transaksinya karena menganggap bunga sebagai bagian riba. Oleh karena itu, sistem operasionalnya pada bank ini adalah bank syariah itu menggunakan transaksinya karena menganggap bunga sebagai bagian dalam riba. Oleh karena itu, sistem operasional pada bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisbah, di mana nasabah dari pihak bank melakukan kesepakatan berdasarkan pembagian keuntungan dan melibatkan kegiatan jual beli. Dan perbedaan bank konvensional dan bank syariah yang keempat dapat dilihat dari proses pengelolaan dananya. Nah, bank konvensional dapat melakukan pengelolaan dana dalam seluruh nilai bisnis menguntungkan di bawah naungan undang-undang. Sedangkan bank syariah menggunakan aturan Islam dalam mengelola uang nasabahnya. Nah, bank syariah akan mengelola dana nasabah pada lini bisnis yang diizinkan oleh aturan Islam. Jadi, uang nasabah tidak boleh diinvestasikan atau dikelola pada bidang usaha yang bertentangan dengan nilai Islam. Dan perbedaan bank konvensional dan bank syariah yang kelima yaitu hubungan antara nasabah dan pihak bank. Dalam bank konvensional, hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan yaitu debitur dan kreditur. Nah, nasabah berperan sebagai kreditur sementara pihak-pihak bank berperan sebagai debitur. Sementara pada bank syariah, hubungan antara nasabah dan bank terbagi menjadi 4 jenis, yaitu penjual, penyewa, kemitraan, sewa, dan penyewa. Dalam penggunaan akad mudharabah, istisna, dan salam, pihak bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Nah, ketika melakukan akad musyarakah musyarakah dan mudharabah ini, maka hubungan yang berlaku adalah
kemitraan, sedangkan akad jarah memposisikan bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa. Nah, baik bank konvensional ini tuh ataupun bank syariah, pengawas kegiatannya sama-sama diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan, namun pihak pengawasnya yang berbeda. Segala aktivitas bank konvensional akan diawasi oleh Dewan Komisaris, sedangkan pengawas bank syariah terdiri dari berbagai lembaga, seperti Dewan Pengawasan Syariah, Dewan Syariah Nasional, dan Dewan Komisaris Bank. Pada bank konvensional, keuntungan didapat dari suku bunga yang dibebankan pada nasabah. Sementara pada bank syariah, keuntungannya diperoleh dari hasil jual beli. Nah, sewa menyewa kemitraan dengan nasabah. Nah, perbedaan bank konvensional dan bank syariah yang terakhir adalah sistem bunga. Jadi perbedaan ini sekaligus yang paling menonjol dari kedua bank ini. Jika konvensional menerapkan suku bunga sebagai acuan dasar keuntungan, sedangkan bank syariah tidak menggunakan sistem bunga tersebut, melainkan bank syariah akan menggunakan imbal atau hasil atau nisbah yang diperoleh dari pembagian keuntungan antara bank dan nasabah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan produk-produk bank syariah, yaitu berikut ini adalah beberapa produk bank syariah di Indonesia yang dapat dimanfaatkan secara luas. Yang pertama adalah tabungan syariah. Nah, tabungan syariah ini menerapkan sistem bagi hasil. Jadi bukan bunga karena adanya unsur riba yang tidak halal. Yang kedua adalah deposito syariah. Nah, deposito syariah ini adalah produk simpanan yang berjangka yang dikelola oleh bank syariah. Produk ini bisa didapatkan untuk nasabah perorangan dan perusahaan dengan menggunakan prinsip mudharabah. Yang tiga adalah gadai syariah, yaitu adalah produk pinjaman tunai dari bank syariah kepada nasabahnya. Khusus dalam hal ini, gadai syariah menggunakan akad ran atau ijarah. Sebagai syarat umum, nasabah wajib menyerahkan barang jaminan. Yang keempat, pembiayaan atau pinjaman syariah, yaitu adalah produk pinjaman dari bank syariah. Nasabah wajib melunasi utang tersebut dalam bentuk pembayaran langsung atau cicilan. Transaksi semacam ini tidak tergolong riba selama bertujuan tolong-menolong dan tetap mengikuti syariat. Keuntungan bank ini didapatkan dari margin harga beli barang di toko dengan jual lagi kepada nasabah. Selanjutnya adalah giro syariah, yaitu adalah produk simpanan bank syariah yang dana bisa ditarik dengan menggunakan cek biliet giro atau kartu ATM. Nah, nasabah giro ini juga disebut dengan giran, bisa dari perorangan atau badan hukum yang membutuhkan kebutuhan transaksi dalam jumlah yang sangat besar dan kapan saja. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.